Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ya'ma Wahib dengan NIM A11 2023 15462 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi container orchestration menggunakan Docker Swarm dan Traffic Reservoir Proxy untuk melakukan deployment aplikasi WordPress berbasis cluster container. Pada praktek ini saya menggunakan 3 virtual machine, yaitu Container Manager sebagai node manager, kemudian ada Container Worker 1 sebagai worker node, dan juga ada Container Worker 2 sebagai worker node. Semua node tersebut telah terhubung dalam satu cluster Docker Swarm dan sudah terinstall Docker Engine sebelumnya. Sebelum masuk ke implementasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa konsep dasar yang digunakan pada program ini, yaitu ada Container Orchestration. Apa itu Container Orchestration? Yaitu proses otomatisasi dalam pengelolaan kontainer yang meliputi deployment, scaling, monitoring, dan pengaturan ketersediaan layanan. Ketika jumlah kontainer semakin banyak, pengelolaan secara manual akan menjadi sulit. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem orchestration agar seluruh kontainer dapat berjalan secara otomatis dan terorganisir. Kemudian yang kedua yaitu ada Docker Swarm. Docker Swarm merupakan platform orchestration bawaan Docker yang digunakan untuk mengelola sekumpulan host Docker menjadi satu cluster. Dalam Docker Swarm terdapat dua jenis node. Yang pertama yaitu manager node yang bertugas untuk mengelola cluster, kemudian menjadwalkan kontainer, dan juga mengatur deployment service. Kemudian ada juga worker node yang bertugas menjalankan kontainer yang telah dijadwalkan oleh manajer. Keunggulan Docker Swarm sendiri yaitu mudah dikonfigurasi, mendukung load balancing, mendukung high availability, mendukung scaling service secara otomatis. Kemudian yaitu ada Traffic Reservoir Proxy. Apa itu Traffic Reservoir Proxy? Yaitu proxy modern yang dirancang untuk lingkungan kontainer. Fungsi utama traffic ini yaitu menerima request dari klien, mengarahkan request ke kontainer yang sesuai, menyediakan routing berbasis domain, dan juga mendukung load balancing otomatis. Pada praktek ini, traffic akan digunakan untuk menghubungkan domain. Seperti contoh domain yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu coba.komputasiawan.lab menuju service ke HTTPD. Bisa kalian lihat. Nah, bisa diakses ya domainnya, yaitu coba.komputasiawan.lab. Di sini tertuliskan edgework yang sudah saya bikin sebelumnya. Kemudian ada juga wp.komputasiawan.lab. Ini domain yang menuju service ke WordPress. Bisa kalian lihat di sini bisa diakses juga domainnya yaitu wp.komputasiawan.lab. Nah, domain ini yang menuju ke service-nya WordPress. Sehingga kita atau pengguna tidak perlu mengakses aplikasi menggunakan alamat IP secara langsung. Nah, sekarang saya akan melakukan konfigurasi Traffic Reservoir Proxy-nya. Yang pertama yaitu saya melakukan remote SSH ke server Container Manager menggunakan alamat IP 192.168.56.10. Kemudian saya membuat directory traffic dengan perintah mkdir/traffic dan juga cd/traffic untuk masuk ke direktorinya traffic. Setelah itu saya membuat file konfigurasinya dengan perintah nano-traffic.yml. File ini berisi konfigurasi service traffic, Docker provider, dashboard traffic, network overlay, serta port yang digunakan yaitu port 80 dan juga port 8080. Selanjutnya saya membuat overlay network yang akan digunakan sebagai media komunikasi antara kontainer di dalam cluster Docker Swarm. Dengan perintah docker network create step driver sama dengan overlay spasi step scope sama dengan swarm traffic step public. Setelah network berhasil dibuat, saya melakukan deploy trafficnya menggunakan perintah docker stack deploy min c traffic.yml traffic. Selanjutnya saya mengetes dengan membuka browser dan mengakses alamat IP-nya yaitu http://192.168.56.10
dengan portnya yaitu 8080. Di sini bisa kalian lihat. Nah, 192.168.56.10 dengan portnya yaitu 8080. Jika kalian mempraktekkan juga, maka nanti hasilnya jika berhasil, dashboard traffic akan muncul dan menunjukkan status router service dan middleware yang aktif. Setelah traffic ini berjalan, saya melakukan pengujian menggunakan web server HTTPD. Pertama, saya membuat directory terlebih dahulu dengan perintah mkdir/httpd. Kemudian masuk ke direktorinya yaitu cd/httpd. Kemudian membuat file konfigurasinya dengan perintah nano httpd.yml. Nah, konfigurasi ini menggunakan image Apache HTTPD dan menjalankan dua replika kontainer pada worker node. Selain itu, saya juga menambahkan label traffic agar service dapat diakses melalui domain yang sudah saya bikin sebelumnya yaitu coba.komputasiawan.lab. Bisa kalian lihat domainnya coba.komputasiawan.lab. Kemudian saya juga menambahkan label role worker pada kedua node workernya. Pada container worker 1 dan container worker 2 dengan perintah untuk container worker 1 yaitu docker node update spasi main label main add atau address spasi role sama dengan worker, kemudian namanya yaitu container worker 1. Begitu juga untuk container worker 2 yaitu dengan perintah docker node update spasi strap label strap add spasi role sama dengan worker yaitu namanya container worker 2. Selain itu saya juga melakukan deployment stack dengan perintah docker stack deployment main c httpd.yml httpd. Selanjutnya juga melakukan pengecekan stack dan service untuk memastikan replika sudah berjalan dengan baik. Dengan perintah docker stack ls, docker dan juga docker service ls. Bisa kalian lihat sebentar. Kita praktekkan ya di container manager. Nah, di sini saya akan mempraktekkan pengecekan stack dan service untuk memastikan replikanya sudah berjalan atau belum dengan perintah docker stack ls. Docker stack ls. Oh, sebelumnya yaitu masuk terlebih dahulu ya di apa namanya? Sebentar. Sebentar, saya kok lupa perintahnya. Nah, sebentar. Mana tadi? Docker stack ls kok salah ya? Kok nggak bisa ini? Mungkin kita masuk ke oh ya, belum masuk ke direktorinya ya. Masuk ke direktorinya HTTPD terlebih dahulu. cd slash apa tadi namanya? httpd. Nah, kemudian baru kita cek docker stack ls. Nggak bisa ya? Masih sama aja nggak bisa.
Oh, kurang sudo. Nah, sudo docker serta ls. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah terlihat yaitu service HTTP-nya 1/4 traffic 1 WPS tab 4. Nah, kemudian eh, saya akan mengecek juga dengan perintah docker service ls. Docker service ls. Kurang sudo ya. Maaf karena sudah terbiasa di Linux, makanya di Windows harus pakai sudo. Nah, di sini sudah bisa ya, sudah terlihat yaitu sudah berjalan. Kemudian kita coba cek dashboard trafficnya. Dashboard trafficnya yaitu, nah bisa dilihat kok nggak kelihatan ya? Bisa kelihatan nggak sih? Nah, kita lihat coba trafficnya. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Dashboard trafficnya sudah jalan dan pastikan juga router untuk domain coba.kompetisiawan.lab sudah muncul. Nah, di sini sudah kelihatan untuk domainnya yaitu coba.kompetisiawan.lab sudah muncul. Ada juga domain wp.kompetisiawan.lab juga sudah muncul. Nah, langkah selanjutnya yaitu supaya domain dapat dikenali oleh komputer klien, saya melakukan konfigurasi file host pada Windows. Pertama, saya membuka Notepad sebagai administrator. Kemudian membuka file C Windows System 32 driver etc/host. Jadi di folder ini ya, C Windows System 32 driver etc host. Lalu saya menambahkan konfigurasi berikut dengan perintah IP-nya yaitu 192.168.56.10 dan juga nama domainnya yaitu coba.komputasiawan.lab. Setelah itu save filenya atau filenya disimpan terlebih dahulu, kemudian baru dibuka atau dites di browser dengan mengakseskan http://coba.komputasiawan.lab. Nah, di sini sudah terlihat ya, domainnya sudah jalan coba.komputasiawan.lab. Jika berhasil, halaman web APC-nya akan tampil melalui Traffic Server Proxy. Kemudian untuk deploy WordPress pada Docker Swarm-nya yaitu saya melakukan deployment aplikasi WordPress berbasis cluster container. Untuk WordPress sendiri terdiri dari dua service utama yaitu WordPress Web Application sama MySQL Database. Pada skenario ini WordPress dijalankan sebanyak 4 replika kontainer yang tersebar pada worker node, sedangkan MySQL hanya dijalankan dalam satu kontainer pada kontainer worker 2 saja. Pertama, saya membuat direktori mkdir/wbstack, kemudian cd/wbstack untuk masuk ke direktorinya. Kemudian membuat filenya dengan perintah nano wordpress.yml. Nah, file ini berisi konfigurasi WordPress dan MySQL. Kemudian ada juga network overlay, volume database, serta label traffic untuk routing domainnya. Di sini saya membuat domainnya yaitu wp.komputasiawan.lab. Jadi setelah konfigurasinya selesai, saya melakukan deployment stack menggunakan perintah docker stack deployment -c
WordPress.yml, WP Stack. Di sini bisa kalian lihat bahwa domainnya yaitu sudah bisa dilihat wp-komputasiawan.lab, sudah berjalan dengan lancar ya. Kemudian langkah selanjutnya monitoring di Swampit. Saya akan membuka dashboard Swampitnya terlebih dahulu. Nah, tampilan dashboard Swampitnya seperti ini ya. Coba kita refresh terlebih dahulu. Karena sebentar, saya akan menyalakan kontainer worker 1 dan worker 2-nya terlebih dahulu. Mohon maaf karena ini terlalu berat jadi agak lama ya loadingnya untuk menjalankan 3 VM sekaligus. Mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu. Untuk dashboardnya ini nanti akan berubah sesuai VM-nya yang sudah dijalankan semua ini ya. Selanjutnya yaitu saya akan menampilkan pada menu tes terlebih dahulu. Nah, ini server request failed karena ini VM container worker satunya sama worker 2 belum jalan ya. Sebentar, eh, kita tunggu terlebih dahulu supaya jalan terlebih dahulu. Karena RAM laptop saya terbatas, jadi agak lama untuk membuka 3 VM sekaligus. Karena VM sangat berat ya. Nah, workers 2 sudah jalan, untuk workers satunya kok lama banget nih. Apa jangan-jangan RAM saya yang sudah penuh ini kayaknya. Jadi sedikit lama ya. Sebentar, kita tunggu terlebih dahulu. Lama banget. Coba ya teman-teman. Nah, ini masih jalan lama banget nih. Masih belum kelihatan apa-apa. Masih hitam. Nah, ini sudah bisa nih. Dan saya loginkan terlebih dahulu. Kemudian kita refresh ya mampirnya. Terusnya ini, waduh, sebentar. Mampir. Ini servernya kok nggak bisa ya? Tuh ini kayaknya konfigurasinya hilang apa gimana ini? Mungkin bisa dilanjut lebih dahulu. Oh,
Untuk cek routernya di traffic, saya akan membukakan dashboard trafficnya. Nah, di sini masuk di menu HTTP dan terlihat ada domainnya yaitu wp-komputasiawan.lab. Ini yang menuju service ke WordPress. Di sini kelihatan bahwa traffic ini telah berhasil mendeteksi service WordPress secara otomatis. Kemudian saya kembali membuka file host pada Windows dan menambahkan konfigurasi 192.168.56.10 dengan alamat atau domain wp.komputasiawan.lab atau digabungkan menjadi 192.168.56.10. Kemudian domain pertama yaitu coba.komputasiawan.lab dan juga langsung digabungkan saja domain yang kedua yaitu wp.komputasiawan.lab. Setelah itu disimpan, maka domain WordPress sudah dapat diakses melalui browser. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Sebentar, mana tadi? Google Chrome. Mana tuh? Kontainer Google 1, kontainer Google Chrome. Nah, kok ini nggak bisa ya? Ini kelihatan nggak sih? Nah, ini sudah kelihatan ya. Ini bahwa domainnya sudah bisa diakses melalui browser yaitu wp.komputasiawan.lab. Selanjutnya yaitu WordPress akan menampilkan halaman instalasi. Saya memilih bahasa yang digunakan, kemudian klik continue. Selanjutnya saya mengisi site title, username, password, dan juga email. Kemudian saya memilih install WordPress. Setelah proses selesai, akan muncul halaman konfirmasi bahwa WordPress berhasil diinstal. Kemudian login menggunakan akun yang telah dibuat tadi. Dan hasilnya yaitu setelah login berhasil, WordPress menampilkan halaman website utamanya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Docker Swarm berhasil mengelola kontainer WordPress, MySQL berhasil terhubung dengan WordPress, Traffic berhasil melakukan reserve proxy, domain lokal berhasil diarahkan ke layanan WordPress, serta service berjalan secara terdistribusi pada cluster Docker Swarm pada cluster Docker Swarm-nya. Jadi kesimpulannya dari praktikum ini bahwasanya Docker Swarm yaitu bisa membantu kita untuk mempermudah pengelolaan kontainer dalam lingkungan cluster. Sedangkan Traffic berfungsi sebagai reserve proxy yang memudahkan akses layanan menggunakan nama domain. Nah, implementasi ini menghasilkan lingkungan yang lebih terstruktur, scalable, dan mudah dikelola dibandingkan menjalankan kontainer secara individual atau masih manual ya biasanya. Sekian demo yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.